Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Kami dari mahasiswa Rekayasa Pertanian ITB ingin melakukan wawancara terkait sistem agrosistem yang Bapak kelola. Oh ya, santai aja. Maaf ya ini rumahnya agak berantakan. Saya senang sih kalau bisa ngebantu adik-adik buat tugas kuliahnya ya ini ya. Ya, saya Iya senang aja benar sih. Pak. Ya, boleh lanjut. Iya juga Pak, boleh kenalan juga nggak Pak? Biar kami juga tahu. Dan kalau tak boleh tahu, nama Bapak siapa, terus usianya berapa, dan alamatnya di mana ya Pak? Terus usaha taninya itu seperti apa ya Pak? Oh ya, sebelumnya kenalin nama saya Hasan. Saya usia 33 tahun, biasa dipanggil Bapak Hasan aja. Saya tinggal di sekitar daerah Bogor. Saya ini sebenarnya usahanya bukan badan usaha yang berbadan hukum gitu, tapi usaha pribadi aja, kecil-kecilan kayak bikin kebun rumahan. Tapi saya atur aja tata letak tanamannya tuh supaya seefisien mungkin, mirip konsep kebun petani pasar organik biar hasilnya tetap maksimal walaupun lahannya tuh kecil gak begitu besar karena ini kan di perumahan aja ya, di kebun rumahan doang. Oh, jadi begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu juga, Pak, luas lahannya kira-kira berapa ya, Pak? Ah, ini tuh lahan kecil doang, manfaatin yang kosong di belakang rumah. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal berkebun tuh cuman sekitar 0,1 hektar, tapi sekarang udah nambah sih dikit jadi 0,13 hektar. Jadi ya untuk skala rumahan mah ini lumayan lah, cukup. Itu ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, dulu tuh di sini tuh memang lahannya bagaimana ya, Pak, awalnya? Oh iya, ini tuh dulu saya tuh buka lahan kecil di belakang rumah, kira-kira sekitar 0,1 hektar lah. Ya biasa khusus untuk yang saya pakai buat produksi sekarang ini. Dulunya tuh bekas lahan budidaya palawija milik petani lain yang udah lama ditinggalin, terus gak kepake gitu. Terus daripada mubazir ya saya pakai aja setelah saya pindah ke sini. Terus lahan bekas palawijanya saya bersihin, terus lahannya juga saya tata ulang biar jadi lebih rapi pakai sistem bedengan. Jadi biar lebih enak dilihat dan juga bisa lebih efisien. Oh, jadi begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, awalnya tujuan utama Bapak bertani ini apa ya, Pak? Kalau buat tujuan sih awalnya emang buat ya cukup-cukup aja sih buat di rumah, buat kemandirian pangan keluarga. Jadi ngurang-ngurangin pergi ke pasar lah buat belanja sayur. Jadi biar bisa ngambil sayur dari kebun sendiri. Nah untuk saat ini tuh saya juga belum bergabung ke kelompok tani, masih mengelola kebun mandiri aja. Di sini bareng sama keluarga, sama anak, sama istri. Oh, berarti masih skala ya keluarga gitu ya, Pak. Terus Iya. kalau untuk status lahannya gitu, Pak, itu tuh Bapak milik sendiri atau sistem sewa gitu, Pak? Nah, ini tuh kebetulan karena saya beli rumah di sini, terus ini ada tanah kosong, jadi ini lahan milik saya sendiri. Nah, jadi ya karena punya sendiri, jadi bebas lah mau digimanain juga, mau saya atur kayak gimana. Oh, jadi begitu ya, Pak. Terus Ya, kalau biasanya Bapak bertani nih, biasanya Bapak berapa, cuman sekeluarga doang atau ada orang lain nggak, Pak, di lahan gitu? kebetulan ini kan lahan punya sendiri, terus emang cuman buat memenuhi kebutuhan sendiri juga. Jadi ya saya ngerjain kebun ini ya sendiri aja, karena masih skala rumahan juga sih. Tapi kadang dibantu istri sama anak-anak juga sih, misalnya buat nyiram tanaman atau buat diskusi mau nanam apa, sama kayak mau disimpan di mana, ditanam di mana, ya paling itu biasanya barang-barang aja sekeluarga. Oh, jadi begitu ya, Pak. Terus kalau misalnya boleh tahu juga, Pak, nih, udah berapa lama ya Pak, Bapak sendiri jadi petani gitu atau mulai bertani? Apakah sudah lama banget atau masih baru gitu ya Pak? Saya nih mulai berkebun sih sekitar ada kali 8 sampai 10 tahun lah. Ya awalnya kan cuman hobi, setelah nikah kayak gabut di rumah ngapain, jadi saya nanam sayuran aja kayak kangkung, selada. Tapi akhir-akhir ini karena ada lahan juga jadi lumayan serius dan juga lebih dikembangin aja sih.
selanjutnya saya yang tanya ya, Pak. Kalau Oh iya, boleh masyarakat boleh. sekitar boleh ikut ambil hasil atau manfaat dari lahan ini nggak, Pak? Oh, kalau buat warga atau masyarakat sekitar sih, kalau ada lebih biasanya juga saya kasih sih ke tetangga atau ke teman dekat. Kadang juga ada yang mampir dan saya kasih hasil panen sekedarnya sih, tapi ya menyesuaikan lah kalau emang lagi banyak, biasanya suka saya kasih-kasih juga. Oh, kalau gitu modalnya dari mana ya, Pak? Kalau buat modal sih karena ini, usaha sendiri, jadi sebagian besar dari uang pribadi sih, karena emang hobi juga ya. Jadi saya suka juga buat ngeluarin uang di berkebun inilah. Tapi lama-kelamaan saya jadi lebih ke investasi alat dan bahan juga sih biar kebunnya makin optimal, kayak ini alat-alat yang di sini kayak saya beli sendiri nih, kayak alat penyiram otomatis, terus ada juga alat-alat buat ngebersihin hama dan gulma. Saya juga itu hitung-hitung investasi lah buat kedepannya. Buat saat ini sih saya belum dapat subsidi dari pemerintah ya, jadi saya masih mengandalkan modal pribadi aja. Oke. Kalau sebelum, bercocok tanam, persiapan lahannya kayak gimana sih, Pak? Biasanya kalau sebelum berkebun mulai itu saya kayak biasa aja pada umumnya, saya mulai dari nyiapin tanahnya, terus juga, ngeberesin lagi drainasenya atau irigasinya, terus juga ditambah dikompos dulu atau dikasih pupuk dulu biar si tanahnya itu, banyak nutrisinya lagi lah, kan kalau beres dipakai bertanam itu, dia nutrisinya udah keambil kan. Jadi saya suka istilahnya kayak di-riset lagi lah kandungan yang ada di dalam tanahnya. Terus habis itu juga bikin bedengan yang rapi dan jalur diantaranya biar gampang dilewatin pas saya mau kerja atau mau panen kayak gitu. Mmm. Menurut Bapak, tanah di lahan Bapak ini cocok ditanamin apa? Kalau buat di sini sih tanahnya fleksibel ya karena kan saya, bikin campuran sendiri. Jadi bisa ditanamin banyak jenis sayuran sih sama buah juga bisa. Saya biasa nanam ada tomat, selada, mentimun, stroberi, umbi-umbian juga saya, suka nanam karena kan emang ya tergantung keinginan keluarga lah lagi mau nanam apa. Oke. Nah, tanamannya jenisnya banyak kan, tapi gimana sih supaya Bapak bisa, menjaga kesuburan tanahnya? Kalau buat jaga kesuburan tanah tuh, saya biasanya, nggak pakai aneh-aneh ya karena kan emang buat sendiri juga, jadi saya pakai yang pasti-pasti aja lah, yang organik-organik. Saya biasanya tambahin pupuk kandang sama kompos secara rutin biar si tanahnya itu, tetap, subur gitu. Terus di lahan ini juga banyak organisme kecil kayak cacing tanah, itu kan, nggak pernah saya buang-buangin ya atau nggak pernah saya semprotin pestisida. Jadi masih banyak tuh cacing tanah di sini. Sebenarnya itu juga kan bisa membantu memperbaiki struktur tanah tuh buat cacing. Terus kalau buat air tuh saya biasanya nyiram tuh secukupnya aja dan memanfaatkan mulsa supaya kelembaban tanah itu, terjaga. Jadi nggak banyak gulma lah, jadi saya pakai mulsa. Kalau Bapak sendiri pernah coba uji tanah nggak? Eee, Uji tanah sih saya sendiri pernah belajar ya dulu waktu kuliah. Kebetulan saya juga anak, rekayasa pertanian. Jadi, saya juga cukup nyaranin sih kalau emang mau mulai berkebun gini buat uji tanah, biar tahu kondisi tanah tuh nutrisinya gimana, ada kontaminasi atau enggak. Jadi walaupun nggak sering, saya tetap anggap itu penting sih untuk jangka panjang. Kayak kalau beres panen, saya suka uji tanah dulu buat nentuin perlu ditambahin apa sih tanahnya. Oke, kalau sisa tanamannya biasanya diapain ya sama Bapak? Oh, kalau ada tanaman-tanaman sisa atau yang nggak kepakai gitu ya, nggak keambil buat dikonsumsi, biasanya tuh saya kumpulin terus jadiin kompos. Jadi bisa dipakai lagi buat memperbaiki tanah di musim berikutnya. Jadi saya juga menerapkan sistem zero waste lah di kebun saya ini. Kalau di lahan Bapak sendiri pakai penutup tanah nggak ya? Oh iya, yeah, saya pakai tuh, sering pakai, row cover untuk jaga tanaman dari cuaca dan hama. Selain itu juga kadang pakai mulsa organik supaya kelembaban tanah tetap terjaga karena pakai bedengan dan penutup tanah, erosi di lahan ini tuh jadi lebih kecil lah, jadi nggak banyak kegerus sama air sih tanahnya.
Untuk sejauh ini hasil panennya kayak gimana ya, Pak? Biasanya, kan Bapak tadi bilang ini sebagai hobi ya, untuk dikonsumsi sendiri. Ini dijual juga apa enggak ya, Pak, hasil panennya? Kalau buat hasil panen sih kan buat lahan segini sih lumayan besar ya buat satu keluarga doang. Jadi beberapa kalau emang panennya lagi bagus sih saya kalau nggak bagi-bagiin saya ada yang jual juga. Tapi lebih sering ya itu dikonsumsi sendiri sama dibagiin ke tetangga-tetangga sih atau ke Kalau teman-teman aja. misalnya oh gitu, Pak. Kalau misalnya dijual gitu, biasanya dijual ke mana ya, Pak? Kalau buat dijual tuh paling ke ya warga sekitar aja sih karena kan ya usaha rumahan ya paling ke tetangga-tetangga aja biasanya suka ada yang lihat tuh kayak itu sayurannya bagus boleh saya beli nggak ya udah saya jual ke situ aja. Kalau misalnya hasil penjualannya gitu, terus, apa ya, ada sisa kayak gitu, Bapak biasanya diawetin atau digimanain ya, Pak, hasil sisa panennya? Kalau buat sisa panen sih saya lebih sering olah lagi sih buat ya biasanya dijadiin kompos sih karena kan biasanya kalau yang sisa-sisa tuh yang nggak kepake atau nggak bisa dikonsumsi ya jadi saya biasanya jadiin kompos supaya biar gak buang banget lah kan sayang ya kalau dibuang beneran kebuang jadi saya ingin kalau misalkan ada sisa-sisa tuh saya kembaliin lagi ke tanahnya lah jadi biar tanahnya juga tetap subur dan unsur haranya kembali gitu. Kalau gitu Bapak ada kepikiran kerja sama koperasi atau semacamnya gitu nggak ya, Pak? Kalau buat saat ini sih karena emang masih kebun mandiri, saya sih masih belum kepikiran sih karena atau belum ada kerjasama juga karena emang masih mandiri juga dan belum ada rencana lebih jauh buat dijadiin usaha besar sih. Berarti kalau gitu pemasaran online kayak gitu belum pernah dicoba, Pak? Kalau pemasaran online tuh belum terlalu sering tapi paling ya infoin ke teman-teman dekat aja sama tetangga paling lewat WhatsApp aja kayak dibikin status WhatsApp ataupun bikin broadcast gitulah buat disebarin ke teman-teman atau tetangga. Berarti masih terbatas gitu ya, Pak, Iya, distribusinya? iya. Ya buat Kalau distribusi sih. misalnya untuk pemasaran sendiri, ada orang khusus yang bantu atau masih dipegang sendiri, Pak, sama Oh, istri? oh nggak ada sih kalau buat ini sekarang tuh full saya emang masih diolah sama sendiri aja sih. Ya sama keluarga lah sama istri sama anak. Jadi masih belum ada tim khususnya karena masih skala kecil juga. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ini juga bisa dilihat lah dari saya ada denahnya nih lahannya dari yang saya punya di rumah. Nih di sini waktu itu saya nanam macam-macam nih ada blackberries, terus ada timun juga ada tomat, terus ada raspberry, ada strawberry. Ya biasalah itu kesukaan anak-anak buah-buahan, ada bawang juga, terus ada kentang, ada pohon apel juga. Ya lumayan lah, cukup-cukup lah. Dari banyaknya macam-macam tanaman yang Bapak tanam itu, Bapak nanamnya polanya kayak gimana ya, Pak? Kalau buat pola tanam sih saya biasanya pakai pola tanam barisan atau bedengan biar lebih rapi dan gampang dirawat kan. Jadi kayak lebih terstruktur lah ada bedengan-bedengannya buat tanaman-tanaman apa gitu. Saya nggak pernah oh ya tapi saya tuh nggak pernah pakai monokultur murni karena terlalu beresiko sih buat lahan kecil kalau emang ada satu hama menyerang seluruh petak bisa habis sekaligus gitu kalau misalkan pakai monokultur murni. Jadi
biasanya saya kombinasiin tuh pakai polikultur sama tumpang sari. Contoh mudahnya tuh kayak petak tomat nih yang nomor 5. Di situ saya tanam bersama selada di sebelahnya. Terus di bawahnya. Terus jadi selada terlindung dari panas karena ada tomat yang tinggi. Terus buat si tomatnya pun diuntungkan karena kelembaban tanahnya lebih terjaga. Kayak gitu. Baik, kalau untuk sistemnya sendiri gimana, Pak? Masih konvensional atau sudah organik? Karena ini saya buat konsumsi pribadi ya, dan saya juga percaya kalau yang organik itu lebih baik. Jadi saya lebih condong ke sistem organik sih, walaupun belum sepenuhnya lah, masih ada beberapanya pakai yang kimiawi-kimiawi juga. Tapi saya berusaha kalau emang bisa pakai yang organik, saya lebih pakai yang organik atau alami sih. Kalau produktivitasnya sendiri bagaimana, Pak? Itu kan banyak tanamannya. Sejauh ini sih karena saya lumayan cukup mendalami ya di dalam perkebunan ini, untuk ukuran perkebunan rumahan sih ini lumayan cukup tinggi sih hasilnya. Karena saya rasa hasil pengaturan layout yang rapi juga bikin saya dapat memaksimalkan hasil tanaman di kebun saya sih. Selain bercocok tanam, kira-kira Bapak juga beternak juga nggak, Pak? Dan untuk apa tujuan beternak kalau ada? Buat saat ini sih ada kecil-kecilan. Saya melihara ayam juga kan biar ada proteinnya juga lah. Jadi nggak cuma nanam sayur, tapi saya juga punya kandang ayam gitu. Biasanya ya karena kecil-kecilan ini beneran buat konsumsi sendiri sih. Kalau nggak telurnya ya dagingnya. Terus buat ya biar ada sistem ekosistemnya jalan juga, kotoran ayamnya tuh biasanya saya gunain juga buat pupuk tambahan buat tanamannya. Oh, kalau boleh tahu hama atau penyakit yang sering menyerang itu apa ya, Pak? Dan gimana cara pengendaliannya? Kalau buat sejauh ini sih yang paling sering muncul sih hama itu ya, hewan pengerat. Nah, biasanya tuh bikin lubang di tanah terus ngerusak akar tanamannya tuh. Biasanya saya kalau ada yang kayak gitu tuh saya bikin perangkap di sekitar jalur yang sering dilewatin. Kalau misalkan buat penyakit yang cukup sering muncul itu jamur. Aduh, terutama kalau kondisinya lembab atau musim hujan. Kalau buat jamur sih saya biasanya ya jaga sirkulasi udara dan membuang bagian tanaman yang udah terinfeksi aja biar nggak menyebar. Jadi kalau misalkan kelihatan nih udah ada yang keinfeksi jamur, biasanya saya potong tuh biar gak nyebar, terus saya buang. Kalau perkiraan kerusakan tanamannya itu biasanya berapa persen? Hmm, kalau lagi parah-parahnya sih biasanya sampai sekitar 20-30% sih dari total tanaman. Tapi biasanya masih bisa dikendaliin sebelum lebih luas lagi. Jadi emang kalau saya udah lihat udah lumayan ada 20%, 30% itu biasanya saya langsung ambil tindakan sih. Jadi bisa terjaga lah tanaman-tanamannya. Kalau selain hama, apakah ada gulma, Pak, di lahan Bapak? Terus jenis gulmanya tuh apa kalau yang sering muncul? Kalau gulma sih ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau pakai media tanam tanah tuh pasti ada gulmanya. Apalagi kalau musim hujan nih karena pertumbuhannya lebih cepat. Biasanya yang sering muncul itu rumput liar dan teki ya. Biasanya juga penutupan gulma tuh tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 10-20% aja. Di beberapa bagian lahan itu nggak semuanya. Untuk pengendaliannya saya lebih sering ke mencabut secara manual sih, karena ya tadi saya lebih prefer sistem organik. Jadi saya kalau masih bisa dicabut-cabutin, saya cabut-cabutin. Sebagian gulma juga setelah saya cabut tuh biasanya saya jadiin bahan organik atau kompos. Jadi nggak semuanya dibuang gitu, karena kan gulma juga masih tanaman, ada nutrisinya. Itu saya jadiin pupuk lagi buat si tanahnya atau buat tanaman. Terus berdasarkan hasil beberapa tanaman tadi itu, berarti memang untuk penanaman di sini tuh menggunakan lebih dari satu varietas gitu kan, Pak? Oh, kalau saya tuh di sini nanamnya beragam ya, nggak cuma satu varietas doang. Ada juga dari sayuran daun, tomat, labu, jagung, sampai buah beri-berian pun saya juga tanam gitu. Untuk setiap tanamannya, biasanya saya fokus satu varietas aja sih yang sudah saya sesuaikan dengan kondisi lahan. Jumlah tanamannya juga cukup padat karena saya atur jaraknya supaya tetap
efisien kan, biar memaksimalkan lahan yang ada lah, tapi nggak saling ngeganggu pertumbuhannya, jadi tetap ada perhitungannya lah buat itu. Jadi baik Pak. Eh, dari pertanyaan dari kami, sepertinya cukup sekian gitu ya Pak. Dan sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Bapak atas waktunya, atas kesempatannya. Tadi juga kami mendapatkan beberapa insight baru seperti bagaimana awalnya Bapak memulai langkah menjadi sebuah petani dan awalnya berubah dari hobi yang mungkin awalnya dari gabut gitu ya dan mengisi waktu luang, tapi alhamdulillah sekarang Bapak sudah punya lahan tersendiri dan bisa belajar banyak hal. Tadi juga sistem polikultur, sistem bagaimana bedengan dan pupuk organik dan juga lain-lainnya begitu ya Pak. Ya, Sekali lagi kami berterima kasih ya Pak. Semoga lancar terus usahanya dan keluarganya juga keadaan sehat walafiat lah gitu ya Pak ya. amin, amin. Amin, amin. Doakan juga kami Bapak, kami ingin jadi sukses juga begitu Pak Jan Bapak. Mungkin Amin, suksesnya amin. beda juga sih Pak jalannya, tapi dalam konteks bisa sukses juga Pak. Amin, Sekian dari amin. kami. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktu dan Ya, kesempatannya. ya sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat lah. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh tanya-tanya lagi nanti ke WA aja, chat lah. Ya, semoga Amin. sukses ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum ditutup, dokumentasi dulu, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Aduh, saya jadi ingat dulu nih waktu kuliah lihat kalian kayak gini nih. Boleh kita dokumentasi dulu. Pak. Saya izin pimpin Kenapa dokumentasi ya boleh Bapak. tolong screen share? Oh iya, boleh, boleh. Saya hitung ya Bapak dalam 3 hitungan. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Ini ada gaya khusus nggak? Ada gaya khusus nggak? Kayaknya karena Gimana Bapak kami punya dari gaya kelompok khusus Bapak? 11, kayaknya Bapak boleh juga 11 Oh, terus nanti boleh, boleh. gaya Bapak juga. Boleh, boleh, boleh. Ini ya. Pak. Oke Pak. Tiga Ayo, boleh. hitungan ya Bapak. Satu. 2, 3. Oke. Ada gaya dari Bapak nggak, Pak? Enggak. Aduh, gimana ya? Oh, gini deh. Dulu saya waktu kuliah gini nih. Ada tarian-tarian gininya nih. Apa tuh? Gak tahu nih ada gini-gini nih. Gitu ya Bapak ya, teringat masa kuliah gitu. Iya, Oke teringat masa. Bapak, Ayo, ayo. saya izin dokumentasi lagi. Ini ya. 3, 2, 1. Oke, udah ya.